Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Anak-anak yang baik, kembali berjumpa dengan Mbah Einstein. Jangan bosan ya. Hari ini kita akan kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 1, dan di pembelajaran 4. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Tapi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Kita juga akan belajar tentang cara perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang terakhir, kita akan belajar tentang cara membuat clipping. Oke anak-anak semuanya, ingat tonton video sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham dan jelas akan materinya. Perhatikan, negara maritim. Apa itu negara maritim ya? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatikan gambar yang sangat indah berikut. Ada yang tahu di negara manakah gambar itu diambil? Apakah di luar negeri? Tidak. Itu adalah Kepulauan Raja Ampat yang ada di Indonesia, tepatnya di Papua. Sungguh indah bukan? Nah, anak-anak semuanya, Indonesia memang sangat dikenal sebagai negara maritim ya, karena memang luas wilayah perairannya atau lautnya itu sangat luas dibandingkan dengan daratannya. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi dijelaskan, masyarakat kita banyak yang memanfaatkan sumber daya kelautan seperti banyak yang menjadi nelayan, petani garam, dan tentunya di sektor pariwisata. Kita masih ingat kan di Pulau Bali sana, pulau yang menawarkan sejuta keindahan termasuk pesona pantai dan lautnya. Kita lanjutkan, negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Anak-anak ada yang tahu kenapa ya kita dianugerahi Tuhan memiliki tanah yang sangat subur? Nah, kita Indonesia ini terletak di Ring of Fire atau negara yang dilewati oleh gugusan gunung berapi. Nah, yang anak-anak tahu selama ini, kalau gunung meletus kan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan bencana. Tetapi di balik itu semua, apa yang dimuntahkan oleh gunung berupa gunung yang vulkanik tersebut, itu akan menjadikan tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Tanahnya menjadi sangat cocok untuk ditanami segala macam jenis tanaman yang cocok memang di Indonesia. Nah, itulah kenapa negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena banyak sekali penduduk Indonesia yang memanfaatkan lahan yang subur itu. Perhatikan contoh di gambarnya. Wah, pemandangannya sungguh sangat indah ya anak-anak semuanya. Perhatikan ada bapak dan ibu tani sedang merawat padi. Nah, padi nanti jadi beras, berasnya jadi nasi, dimakan kita semua. Kita lanjutkan tentang usaha mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perhatikan, Mbak Ensen punya foto. Ini foto jadul sekali ya, foto zaman dulu sekali. Kira-kira apa ini ya? Organisasi Budi Utomo. Apa hubungannya dengan mempertahankan NKRI? Yuk kita bahas. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. For your information, jadi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang dibentuk oleh Indonesia. Berikutnya, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 seperti yang kemarin kita bahas ya. Kita lanjutkan. Pada kenyataannya semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah NKRI. Ada gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Ini merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan presiden keempat Indonesia merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Lantas, bagaimana cara kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Ingat, kalau kita ingin dihormati dan dihargai, kita juga harus mau untuk menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ingat ya anak-anak, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara berbarengan atau seimbang. Yang ketiga, bergotong royong. Masih ingat bukan manfaat bergotong royong? Membuat pekerjaan yang susah, berat, dan lama menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan lebih cepat. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Tentunya dengan lingkungan yang nyaman, kita akan memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang baik. 5. Menghargai pendapat orang lain ketika musyawarah. Jangan menganggap bahwa pendapat orang lain itu jelek, sementara pendapat kita lah yang paling bagus. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Ingat ya kata pepatah, bahwa saudara yang paling dekat adalah tetangga. Maka dari itu, harus menjaga hubungan yang harmonis dengan tetangga dengan cara ketika tetangga kita butuh pertolongan atau terkena musibah, ya kita harus menolongnya, kita jadi orang pertama yang menolongnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki rasa toleransi antar sesama. Yuk kita lanjutkan dengan membuat clipping. Apa itu clipping? Anak-anak, clipping itu bukan nama makanan atau jajan ya. Lalu apa itu clipping? Clipping adalah suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau sumber lain. Setelah itu, potongan tersebut disusun dalam sistem tertentu pada suatu bidang seperti kertas, kartu, karton, dan lainnya untuk dijadikan bahan dokumentasi.
Tentunya kalau ini adalah kegiatan gunting-menggunting, berarti alat yang dibutuhkan apa? Yap, gunting, dan tentunya media cetak. Kalau dulu banyak koran, majalah, buku. Nah, kalau sekarang ini berhubung media cetak sudah dikalahkan oleh media elektronik berupa kayak majalah online, ada berita online. Nah, kita bisa memanfaatkan media internet tersebut. Tetapi ingat, dari sumber yang meyakinkan, dari sumber yang valid, yang benar-benar memberikan fakta, bukan hoax. Nah, kalau sudah mendapatkan berita dari online atau dari internet, kita bisa mengeprintnya atau menulis ulangnya, lalu kita gunting, kita potong, misalkan di kertas HVS, udah juga di kertas gambar atau kertas karton. Yang pasti bisa kita kasih judul, misalkan temanya tentang apa. Jadi clipping itu tergantung juga tugasnya tentang apa. Misalkan clipping tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau cara menjaga persatuan dan kesatuan, ya kita ambil berita yang berhubungan dengan tema tersebut ya. Kita gunting, kita tempelkan, kita beri judul, kita hias. Nah, berikut contoh dari clipping. Mudah bukan teman-teman? Tak terasa, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak semua tetap terjaga motivasinya dalam belajar. Ingat, masa depan ada di tangan kalian. Cukup sekian dari Mbak Einstein. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.